Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Pengestuti dengan NPM terakhir 040 dan juga saya sendiri, Tarika Putra Madani dengan NPM terakhir 068. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pengantar filsafat. Untuk materi yang pertama yaitu periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan alam. Oleh karena itu, baik di barat maupun di timur, terutama di India dan Cina, kecenderungan berpikirnya seputar masalah moral dan agama. Pembagian secara periodisasi filsafat, terutama di barat, dimulai pada zaman Yunani kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Adapun periodisasi filsafat di Cina terdiri atas zaman kuno, zaman pembauran, zaman neo-konfusianisme, dan zaman modern. Di India, periodisasi filsafat terbagi atas periode Weda, Viracarita, Sutra-sutra, dan skolastik. Dalam filsafat India, yang penting adalah bagaimana manusia bisa berteman dengan dunia, bukan untuk menguasai dunia. Adapun filsafat Islam hanya terdiri atas dua periode, yaitu periode Mutakalimin dan filsafat Islam. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada saat ini tidaklah berlangsung secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara bertahap. Hal ini karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan pemikiran filsafat sebelumnya. Yang selanjutnya, yaitu adalah pembahasan dari periodisasi filsafat di barat. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani mulai berkembang pemikiran filsafat dan pendekatan yang sama sekali berlainan, yaitu dengan perdebatan dan berpikir. Pada saat itu, untuk mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta tidak lagi menggunakan mitos. Yang kedua yaitu zaman abad pertengahan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Terdapat dua sikap masyarakat terhadap pemikiran Yunani ini, yaitu yang pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir. Mereka dianggap tidak mengakui wahyu Tuhan. Pemikiran yang kedua yaitu menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu diciptakan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran sejati, oleh karena itu dapat dibantu oleh wahyu. Yang selanjutnya zaman Renaissance. Zaman ini merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ahli. Yang selanjutnya, zaman modern. Zaman modern ini dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik atau Yunani Romawi. Pembaruan terpenting yang kelihatan dalam filsafat Renaissance itu antroposentrisme. Pusat perhatian pemikiran itu tidak lagi kosmos, seperti zaman kuno atau Tuhan seperti abad pertengahan, melainkan manusia. Mulai zaman modern inilah manusia yang dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Yang selanjutnya ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer atau masa kini dimulai pada abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh seperti positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, dan fenomenologi. Aliran-aliran ini sangat terkait dengan keadaan negara maupun lingkungan bahasa sehingga dalam perkembangan terakhir lahirlah filsafat analitis yang sejak tahun 1950. Zaman pra-Yunani kuno dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama zaman filsafat Yunani kuno. 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-Sokrates di Yunani,
Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk atau arca yang dianggap sebagai asal dari segala sesuatu. Menurut Thales, arca itu air. Anaximander berpendapat arca itu sesuatu yang tak terbatas atau apeiron. Yang selanjutnya, zaman keemasan filsafat Yunani. Pada waktu Athena dipimpin oleh Pericles, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Terdapat sekelompok orang yang pandai berpidato dan disebut kaum sofis, di mana kegiatan mereka adalah mengajarkan pengetahuan kepada kaum muda. Pada zaman ini yang menjadi objek penyelidikan bukan lagi alam, tetapi manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Pythagoras bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Akibat ucapannya tersebut, Socrates dihukum mati. Yang selanjutnya, masa Helenistis dan masa Romawi. Pada zaman Alexander Agung telah berkembang kebudayaan transnasional yang disebut kebudayaan Helenistis. Karena kebudayaan Yunani tidak terbatas lagi pada kota-kota Yunani saja, tetapi mencakup juga seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Dalam bidang filsafat, Athena tetap merupakan suatu pusat yang penting, tetapi berkembang pula pusat-pusat intelektual lain, terutama kota Alexandria. Jika akhirnya ekspansi Romawi meluas sampai ke wilayah Yunani, itu tidak berarti berakhirnya kebudayaan dan filsafat Yunani, karena kekaisaran Romawi membuka pintu lebar-lebar untuk menerima warisan kultural Yunani. Dan dalam bidang filsafat yang terus berkembang, namun pada saat itu tidak ada filsafat besar kecuali Plotinus. Pada masa ini muncul beberapa aliran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aliran Stoicisme. Menurut paham ini, jagat raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut logos. Oleh karena itu, segala kejadian berdasarkan ketetapan yang tidak dapat diubah. Yang selanjutnya, aliran Epikurisme. Berpendapat bahwa segala-galanya terdiri atas atom-atom. Yang selanjutnya, aliran Skeptisisme. Berpendapat bahwa bidang teoretis manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Yang selanjutnya ada aliran eklektisisme, yaitu suatu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur filsafat dari aliran-aliran lain tanpa berhasil mencapai suatu pemikiran yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir aliran Neoplatoisme, yaitu paham yang ingin menghidupkan kembali filsafat Plato. Yang selanjutnya, zaman abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode patristik. Patristik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja, yaitu ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap, yaitu yang pertama tahap permulaan agama Kristen. Setelah mengalami berbagai kesulitan, terutama berkaitan dengan filsafat Yunani, agama Kristen memantapkan diri dengan cara memperkuat gereja dan menetapkan dogma-dogma. Yang kedua, filsafat Agustinus. Agustinus merupakan ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus ini melihat dogma-dogma tersebut sebagai suatu keseluruhan. Dan yang kedua, ada periode skolastik yang berlangsung dari tahun 800 sampai 1500 Masehi. Periode ini dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama periode skolastik awal yang berlangsung pada tahun 900 sampai 1200 sebelum Masehi, ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Pada masa awal ini yang terlihat adalah persoalan universalia. Yang kedua ada periode puncak perkembangan skolastik yang berlangsung pada tahun 1300 Masehi, ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Puncak perkembangan terjadi pada masa Thomas Aquinas. Dan yang terakhir ada periode skolastik akhir yang terjadi pada tahun 1400 sampai 1500 Masehi, ditandai dengan pemikiran filsafatan yang berkembang ke arah nominalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran yang objektif.
Yang selanjutnya, zaman modern. Zaman modern ini dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali budaya klasik itu Yunani Romawi. Latar belakang dan implikasi dari Renaissance itu adalah sebagai berikut. Pudarnya kekuasaan politik dan kekuasaan spiritual yang mengakibatkan lahirnya cita-cita semangat pembaruan dan pembebasan. Dan yang kedua, berkembangnya jiwa dan semangat individualisme. Yang ketiga, pertentangan antara universalisme dan individualisme berakhir dengan kemenangan individualisme. Hal ini akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut, yaitu yang pertama, warga masyarakat tidak lagi menerima dogma agama yang digambarkan ada di tangan masing-masing manusia. Dan yang kedua, pandangan yang bercorak substansialistis dan metode pendekatan ilmiah secara deduktif dikalahkan oleh metode-metode induktif dan empiris untuk menemukan kebenaran-kebenaran individual. Dan yang keempat, timbulnya rasa kebanggaan terhadap harta dan derajat manusia. Gejala ini menunjukkan manifestasinya kepercayaan diri bahwa manusia dengan kebebasan, nilai individualis yang optimal, dan kemampuan ilmiahnya merasa mampu untuk menguasai alam semesta ini. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metodologi. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan prinsip-prinsip metodologi keilmuan. Metodologi mengkaji perurutan langkah-langkah yang ditempuh sehingga pengetahuan yang diperoleh memenuhi pengetahuan yang ilmiah. Untuk memahami prinsip-prinsip metode filsafat, perlu dibahas pengertian metodologi, unsur metodologi, dan beberapa pandangan tentang prinsip metodologi bagi para filsuf. Metodologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan berbagai metode. Nah, metode ini merupakan cara bertindak menurut aturan ataupun hukum tertentu yang telah disepakati dan diuji. Menurut Anton Becker dan Ahmad Khalil Zubair, ada beberapa unsur dalam metodologi. Yang pertama yaitu interpretasi atau penafsiran, lalu ada induksi dan deduksi, di mana menarik kesimpulan dari pemikiran khusus ke pemikiran umum, dan menarik kesimpulan dari pemikiran umum ke pemikiran khusus. Lalu ada holistis atau menyeluruh, ada kesinambungan sejarah, ada idealisasi atau penggagasan, ada komparasi atau perbandingan, ada analogi atau penyamaan sifat, dan ada juga deskripsi atau penggambaran. Penemuan kebenaran dapat diperoleh baik dengan cara ilmiah maupun non-ilmiah. Hartono Kasmadi mengungkapkan bahwa penemuan kebenaran dapat diperoleh dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Lalu juga ada penemuan coba dan ralat atau trial and error, yang terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidaknya kebenaran yang dicari. Lalu juga ada penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Misalnya, orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sering diterima sebagai kebenaran, meskipun pendapatnya tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah. Lalu juga ada penemuan secara spekulatif, yang ini tuh mirip dengan cara coba dan ralat. Lalu ada penemuan kebenaran melalui cara berpikir kritis dan rasional. Cara berpikir yang ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah adalah dengan berpikir analitis dan sintetis. Lalu yang terakhir yaitu penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah, yaitu cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah dengan melakukan penelitian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Kebenaran merupakan tema sentral dalam kajian filsafat dan ilmu. Problematika kebenaran. Lalu definisi kebenaran. Kebenaran merupakan tema sentral dalam kajian filsafat dan ilmu. Problematika kebenaran sama dengan problematika pengetahuan, di mana seluruh masalah tersebut mengacu dan berkembang dalam filsafat ilmu. Ada beberapa teori kebenaran yang dikemukakan oleh para ahli filsafat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori kebenaran saling berhubungan atau coherence. Teori koherensi ini dibangun oleh para pemikir rasionalis. Dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu proporsi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Lalu teori yang kedua yaitu teori kebenaran saling berkesesuaian atau correspondence. Teori ini berpandangan bahwa suatu posisi bernilai kebenaran apabila berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran ini dibuktikan secara langsung pada dunia nyata. Yang ketiga yaitu teori kebenaran inherensi.
Teori ini disebut juga teori pragmatis karena menurut teori ini, suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. Yang keempat itu ada teori kebenaran berdasarkan arti. Teori kebenaran semantik dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan pasca filsafat Bertrand Russell sebagai tokoh pemula dari filsafat analitika bahasa. Yang kelima yaitu teori kebenaran sintaktis, di mana pada teori kebenaran ini berkembang di antara filsuf analisis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. Yang keenam ada teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, pada dasarnya suatu pernyataan mempunyai nilai benar tergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan tersebut. Yang terakhir yaitu teori kebenaran logik yang berlebihan. Pada dasarnya, menurut teori kebenaran ini, problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa dan ini mengakibatkan suatu pemborosan. Yang berikutnya yaitu prinsip metodologi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari René Descartes. René Descartes mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Dalam karyanya yang termasyhur tentang metode diajukan 6 bagian penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Menurut Descartes sendiri, akal sehat ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya. Namun, yang terpenting di sini adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Yang kedua yaitu menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Bagi Descartes sendiri, sesuatu yang dikerjakan oleh satu orang lebih sempurna daripada yang dikerjakan oleh sekelompok orang secara patungan. Yang ketiga yaitu menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode yang sebagai berikut, seperti mematuhi undang-undang dan adat istiadat, lalu bertindak tegas dan mantap, serta berusaha lebih mengubah diri. Yang keempat ada menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acapkali terkecoh oleh indera. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia, yaitu terdiri atas dua substansi, yaitu res cognitas atau jiwa bernalar dan res extensa atau jasmani yang meluas. Yang terakhir yaitu ada dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis, di mana pengetahuan praktis terkait dengan objek-objek yang konkret, sedangkan pengetahuan spekulatif menyangkut hal-hal yang bersifat filosofis. Yang selanjutnya itu ada prinsip dari Kurt Raymond Popper. Popper sendiri merupakan filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip metodologi menurut Kurt Raymond Popper, di mana Popper mengajukan beberapa prinsip metodologi sebagai berikut. Yang pertama, beliau menolak anggapan umum bahwa teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Yang kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan secara teliti dengan gejala yang sedang diselidiki. Yang ketiga yaitu Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu sebuah pernyataan dapat dibuktikan juga kesalahannya. Yang selanjutnya yaitu dari Albert Julius Ayer. Ajaran terpenting yang terkait dengan masalah metodologis adalah prinsip verifikasi. Pada mulanya, perbincangan mengenai prinsip verifikasi ini mengacu pada metode ilmiah yang diterapkan dalam bidang fisika modern. Cara yang demikian itu membawa perubahan yang cukup besar terhadap tolak ukur untuk menentukan bermakna atau tidaknya suatu pernyataan. Sebab, bagi para positifmologik, sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Dengan demikian, makna sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proporsi yang bersangkutan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu prinsip menurut Michael Polanyi. Menurut Michael, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah, yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Dengan latar belakang ilmu kedokteran, Michael menegaskan bahwa tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakat tersebut.
Tujuan dari metode Meutika teknik ini yaitu untuk menemukan alternatif baru bagi hidup manusia dan sebagai masyarakat pula. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, ada salah satu kutipan dari Hippocrates yang berbunyi, "There are in fact two things, science and opinion. The former begets knowledge and the latter ignorance." Yang bermakna bahwa penyajian ilmu dalam karya ilmiah adalah bagaimana pengetahuan disampaikan. Namun, bentuk komentar ilmiah atau opini ilmiah lainnya adalah bentuk opini umum yang digunakan oleh banyak orang untuk memahami suatu karya ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.